Mari sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, kita naikkan penyembahan, ucapan syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Sebab kita ada di sini semua karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ku bersyukur. Ku bersyukur. Terima kasih besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah
Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari sama-sama panggil Dia Bapa. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagimu. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yesus, Bapakku yang terbaik. Terima kasih Tuhan yang terindah bagi ya dalam masjid.
Sungguh besar kasih setiamu, besar kasih setiamu. Ajaib Tuhan. Yesus, Engkau Raja. Bapa yang baik, haleluya. Bapa Tuhan, sebab kami punya Engkau Tuhan. ya la 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 basyaka la 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 la, ya la 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 basyaka. Ya la 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 Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Amin, ku percaya yang terbaik Bapa Kau berikan bagi kami, yang terbaik Bapa. Yesus, Terima kasih Tuhan. Yesus, Thank you Jesus, thank you Jesus. Bapa yang terbaik, hari depan, masa depan yang Terima terbaik. kasih Tuhan. Sungguh baik, Sediakan, Kau Terima sungguh kasih, baik. cukupkan, Kau sediakan. Sungguh besar kasih setiamu buat setiap kami. Sungguh baik Tuhan. Kau Bapa kami yang baik. Kau Bapa yang paling mengerti setiap kami. Amin, amin. Kau Bapa yang selalu menyertai kami Tuhan. Tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Terima kasih
kasih Ya, Bapa, Tuhan. terima kasih. Ya Yesus. Kau yang selalu Ya, ada dalam Yesus. setiap musim hidup kami. Ya Tuhan. Kami bersyukur Ya Tuhan, Yesus. kami bersyukur buat kasih-Mu, Ya Yesus. buat kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya Kalau saat ini Yesus. kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau Tuhan yang berbicara pada setiap kami. Ya, Kami percaya firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan buat setiap kami. ya Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam kasih Kristus. Shalom. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan tentang kasih. Nah, saudara, suatu kali ada suatu ilustrasi percakapan antara anak kecil dengan Tuhan Yesus. Jadi anak kecil ini ngomong gini, Tuhan, apakah engkau mengasihi manusia? Nah, saudara, Tuhan menjawab, loh tentu saja aku tuh mengasihi manusia. Kemudian anak kecil ini kembali tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau engkau mengasihi manusia, kenapa engkau izinkan manusia itu ada dalam masalah? Engkau izinkan manusia itu sedih, engkau izinkan manusia itu mengalami kesulitan, persoalan hidup. Dan kenapa engkau tidak langsung menolong mereka? Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, kadang-kala dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita sehari-hari, pertanyaan itu pun kadang bisa tersirat. Secara tidak langsung kita kadang berkata, Tuhan, kenapa ada masalah? Tuhan, kenapa ada kesulitan, persoalan? Kenapa tidak langsung saya saat ini juga engkau angkat segala masalah, persoalan, kesulitan yang ada di dalam hidupku? Nah itu saudara, dari situ kemudian Tuhan menjawab kepada anak kecil ini, anakku, aku mengasihi manusia, tapi kasih yang kuberikan kepada mereka, itu kasih yang memberikan mereka kebebasan mengerjakan apa yang menjadi kerinduan mereka. Mereka sering tidak mau diatur dan ditata menurut apa yang aku atur. Mereka punya rencana sendiri, sehingga aku sudah menyediakan yang terbaik pun mereka belum tentu mau. Misalnya begini saudara, kalau dalam keseharian antara orang tua dengan anak, misalnya orang tua sudah mengatakan pada anak-anak, nak, habis ini kamu mandi, selesai mandi makan, selesai makan belajar, tidak boleh bermain. Nah padahal anak ini sudah berhari-hari belajar terus-menerus. Apa yang dirasakan oleh anak ini? Rasa jengkel, kecewa, dan marah. Karena dia ingin paling tidak ada waktu sedikit lah untuk bermain. Nah kalau kita aplikasikan antara Tuhan dengan manusia, maka demikian pula yang terjadi. Ketika manusia merasa dipimpin oleh, diperintahkan pada satu hal, misalnya aku mau ke kiri, Tuhan bilang ke kanan. Atau ini ada suatu pekerjaan, oh ini bukan pekerjaan yang cocok buat kamu, yang lain saja, nanti bisa menyusul satu pekerjaan yang baru. Atau sebaliknya, ketika kita berdoa, kita mungkin berdoa, Tuhan aku maunya ini, aku tidak mau yang itu. Nah hal-hal demikian terjadi di dalam kehidupan manusia dengan Tuhan. Tetapi semua pada prinsipnya kembali kepada manusia lagi. Bagaimana manusia itu kemudian mengambil pilihannya dengan melibatkan Tuhan atau tidak melibatkan Tuhan, dengan mengikuti kemauan dan kehendak Tuhan atau mengikuti dan kemauan daripada diri kita sendiri, dan sejauh mana keterlibatan Tuhan di dalam pilihan yang kita tentukan. Nah saudara, ketika kita mengambil satu pilihan itu, kadang-kadang ketika salah kemudian akan jatuh pada masalah, karena kita tidak melibatkan Allah sepenuhnya di dalam rancangan kita. Sehingga akhirnya yang muncul adalah suatu komplain, suatu rasa kecewa, rasa marah, jengkel yang muncul dalam hidup manusia. Nah saudara, untuk lebih jelasnya, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita baca di dalam kitab Lukas 15, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah
apa saudara, bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Nah saudara, di ayat yang ke-13 tadi ketika dikatakan bahwa anak itu memboroskan hartanya, terjemahan mengatakan hidup sesuka hatinya. Nah ini kita melihat begini, perikop cerita ini bagaimana anak bungsu ini hidup sesuka hatinya, kemudian dia menghabiskan seluruh harta yang ada tanpa tersisa. Tanpa tersisa ini sehingga akhirnya pada waktu terjadi bencana kelaparan yang tidak pernah dia duga, maka dia tidak bisa makan sampai di titik itu. Hidupnya mulai merasakan hidup yang terlunta-lunta. Anak ini memutuskan dia meminta kepada bapa apa yang menjadi haknya dari orang tua menurut pemikiran dia. Nah, ketika anak ini kemudian mengambil keputusan sesuai dengan pilihannya, dia tidak mempedulikan orang lain. Dia hanya melakukan apa yang baik menurut pemikirannya tanpa peduli dengan kondisi sekitar yang ada dan tidak berkenan kepada Tuhan. Anak ini kemudian melakukan keluar dari rumah. Dia ingin sesuatu yang namanya kebebasan. Dia ingin bebas daripada di rumah yang harus selalu diatur oleh ayahnya. Dia ingin bebas sama sekali, tidak ada yang mengikat dia. Nah saudara, dari muncul kebebasan ini muncullah kebablasan. Nah kebablasan ini muncul lagi kemudian kemeranaan. Artinya kondisinya semakin hari semakin buruk yang dihadapi anak ini. Nah saudara, sampai di titik ini kita melihat bahwa ada kalanya Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya dengan mengizinkan anaknya untuk pergi, bukan berarti dia tidak peduli kepada anak bungsu ini, tetapi Allah di dalam kasih-Nya, dia tetap ingin anak ini tidak pergi kemana-mana. Tapi karena anak ini bersikeras dengan keinginannya sendiri, maka anak ini mengambil pilihan sesuai dengan yang dia pilih oleh dirinya sendiri di dalam hidup yang dia alami. Nah saudara, kalau kita melihat suatu ketika dalam hidup kita, Allah kadang melihat kita menjauh dari Dia dan hidup sesuka hati kita. Tetapi di balik semua itu ada kasih Allah. Allah itu untuk ingin supaya kita itu melihat bahwa ada konsekuensi yang kita alami dari pilihan yang salah. Sehingga dari itu semua kita bisa belajar tentang suatu pilihan yang kemudian memunculkan dan menerbitkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan melihat dalam Lukas 15 ayat yang ke-20 sampai 24. Jadi intinya begini loh, kasih itu tidak mencegah suatu proses hidup dalam hidup orang percaya. Tapi kasih itu menunggu suatu pertobatan terjadi. Hingga ayahnya, bapaknya selalu menunggu tiap-tiap hari kapan anak ini pulang kembali ke rumahnya. Lukas 15 ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik." Wah, luar biasa. Pakaikanlah kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dengan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, bapak ini ada di sana untuk menunjukkan kasih-Nya. Dia tetap menanti anaknya itu pulang kembali ke rumahnya. Dan ketika dia mau melihat anaknya, dia mau menyambut. Di dalam terjemahannya dikatakan bapak ini membentangkan tangannya. Ya, membentangkan tangan lebih jelas menunjukkan kerinduan dari bapak ini menyambut anaknya yang hilang, anaknya yang sudah lama tidak pernah kembali dan sekarang kembali ke rumah. Dan yang lebih luar biasa lagi, bahkan dikatakan bahwa dia memberikan yang terbaik bagi anak ini.
yang hilang kembali justru diberikan yang terbaik, the best. Semua yang terbaik diberikan untuk anak ini. Bukan hanya yang terbaik, saudara. Bahkan diadakan pesta dengan sukacita yang sangat besar. Bayangin saudara, betapa luar biasa Bapak ini. Dia menantikan anak ininya pulang kembali, pulang ke rumahnya, dan apapun kondisi dia, anak tetap anak. Dan dia menerima anak itu apa adanya. Bapak itu menanti, Bapak ini menunggu. Bapak ini menantikan dengan kasihnya yang luar biasa. Kapan anak ini pulang? Dan ketika pulang dia menerima dengan tangan yang terbuka. Dia menyambut anak ini dengan sukacita yang besar yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dia adalah Bapak yang baik, saudara. Bapak itu punya kasih yang menerima, bukan kasih yang menghakimi. Kasih yang bukan membatasi, tapi kasih yang penuh dengan penerimaan. Nah, sampai di sini kita mulai mengerti satu hal. Bahwa ketika anak kecil tadi ketika bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah Engkau mengasihi kami? Apakah Engkau mengasihi manusia? Pada prakteknya mereka mengalami masalah, persoalan, dan kesulitan. Dan sekarang kita tahu jawabannya. Justru itu anakku. Justru itu anakku. Itulah kasih Bapa kepada kasih Bapa mengizinkan semuanya ini terjadi. Bapa menunggu, menanti. Kalau apa kemudian yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka di situ pun Bapa tetap memberikan suatu tempat di mana kita bisa belajar, bertumbuh, didewasakan oleh Kristus Yesus Tuhan kita, oleh Bapa kita yang ajaib. Dan jangan lupa, Bapa selalu menanti kita. Bapa selalu menunggu saudara semua. Karena Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Apapun keadaan saudara pagi ini, apapun keadaan kita pagi ini, semuanya Bapa siap menunggu engkau. Bapa siap menerima engkau. Bapa tidak menghakimi engkau, tapi Bapa mau menerima, menyatakan kasih-Nya dan menyambut dengan tangan terbuka bahwa engkau adalah anak yang dikasihi Tuhan. Buka hatimu pagi ini. Lagu tadi sudah menyatakan Bapa sayang anaknya, sayang mengasihi. Di balik semua yang kau alami hingga hari ini yang terjadi, dengarkan, ada kasih Bapa yang menanti engkau. Dia membentangkan tangannya, Dia menyambut engkau. Dia buka, Dia katakan, anakku, anakku, aku mengasihimu. Berhari-hari aku menantikan engkau kembali. Dan ini saatnya aku mau menyambut engkau dengan yang terbaik, dengan pesta sukacita yang terbesar yang pernah diadakan saat itu. Wow, sulit untuk menginterpretasikan hal yang begitu luar biasa terjadi daripada kasih Bapa. Kisah ini menunjukkan bahwa kasih Bapa di surga itu begitu besar untuk kita semua. Bahkan terlalu besar bagi kita semua. Sampai kita nggak bisa lagi menceritakan, kita nggak bisa lagi ngomong, wow Tuhan, begitu baik Engkau, begitu besar Engkau kasih-Mu yang begitu Pak. Dan pagi ini, mari kita datang sama-sama kepada Tuhan. Saudara yang butuh didoakan, boleh angkat tanganmu di tempat engkau mendengarkan. Bapa Surgawi, kami telah mendengar betapa Bapa mengasihi kami semua. Bapa mencintai kami, Bapa menyayangi kami semua. Ampuni kami kalau kami sempat meragukan itu semua ketika menghadapi masalah, problema, kesulitan, masalah. Tapi ini waktunya kami mendekatkan diri kepada Engkau. Kami melihat ternyata Engkau membuka tangan-Mu lebar-lebar, membentangkan tangan-Mu, menyambut dengan tangan terbuka. Engkau mengasihi kami, Engkau menyayangi kami, Engkau lebih daripada segala-galanya dalam hidup ini. Kasih-Mu sungguh luas, dalam dan tak terduga. Pagi ini hamba berdoa untuk mereka semua. Apapun yang mereka alami, Bapa siap menerima Engkau. Hamba berdoa dalam nama Yesus, jamah mereka, berikan mereka kekuatan. Oleh kasih Bapa Engkau diperbarui, Engkau dikuatkan, Engkau diteguhkan dalam kuasa-Nya yang ajaib. Dan pagi ini terima dengan iman, kasih Bapa mengalir bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, Bapa Surgawi,
Kami naikkan doa ini dan seganjak aktivitas kami hari ini dipimpin oleh Engkau. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.